Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Iqbal dari kelas 1C Program Studi Manajemen Universitas Tangerang Raya. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat menyelesaikannya presentasi untuk sumber-sumber hukum Islam ini. Oke, kita langsung aja. Yang pertama itu ada materi pembahasannya Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Sumber hukum Islam ini terdapat ada dua. Ada hukum, yaitu hukum menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Yang kedua ada sumber hukum Islamnya, segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat Islam. Ada Al-Quran juga, yaitu Al-Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berbahasa Arab. Nah, terdapat juga kedudukan dan fungsinya. Yang pertama, kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Yang kedua, fungsinya sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di sini juga terdapat hadis, yaitu hadis segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir atau persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua, yang fungsinya yang pertama mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran atau bayan takriri. Yang kedua menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar atau bayan tafsir. Yang ketiga, ada mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bisa disebut juga dengan bayan at-tasyir. Yang ketiga, ada sumber hukum Islam ijtihad, yaitu mengarahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syariat-syariat tertentu. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga ini fungsinya sebagai menetapkan hukum suatu yang tidak ditemukan dalil hukum secara pasti di dalam Al-Quran atau hadis. Bentuk-bentuk ijtihad itu di sini ada ijma, qiyas, maslahah dan marsalah, dan urf. Sekian dari presentasi saya.